Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsana Nabila Bilqis Nursanal, NIM 2201072019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbankan syariah dari mata kuliah saya akuntansi perbankan. Oke, yang pertama itu ada pengertian dari bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ini perbankan syariah ini adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, bisa juga cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Terus arti ya atau pengertian dari bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, ya, terdiri dari BUS itu bank umum syariah, terus dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah ini adalah bank syariah dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah ini bank syariah yang dalam kegiatannya tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya itu ada bank syariah ini adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya itu memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah ini bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat itu secara Islam gitu, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kita lihat dari segi aspek utama ya. Yang pertama, dari segi aspek utama ini ada falsafah. Kalau bank syariah ini berdasarkan bunga atau spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan kalau bank konvensional ini didasarkan atas bunga ya. Selanjutnya itu ada operasional ya. Kalau di bank syariah ini dana masyarakat itu berupa titipan dan investasi baru yang akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan kalau bank konvensional ini dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Terus selanjutnya itu ada penyaluran. Bank syariah ini menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Kalau bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya itu dari sosial ya. Kalau bank syariah itu dinyatakan secara eksplisit, tegas lah gitu, yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Kalau bank konvensional itu tidak tersirat secara tegas. Selanjutnya itu ada organisasi. Kalau bank syariah ini memiliki DPS ya, sementara kalau bank konvensional itu nggak memiliki DPS. Dan perbedaan itu kita lihat, selanjutnya perbedaan itu kita lihat dari aspek lainnya, yaitu yang pertama ada akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank syariah ini memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi ya, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam barang, pelaku transaksi atau ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Selanjutnya itu ada lembaga penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak ini dalam perbankan syariah tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara atau hukum materi syariah. Terus kita lihat dari struktur organisasi. Bank syariah ini bisa memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya kayak hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ini keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis di dalam syariah. Selanjutnya itu ada bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang dibiayai ini dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah ya. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan.
Selanjutnya itu ada lingkungan dan budaya kerja. Kalau bank syariah ini selayaknya memiliki lingkungan kerja sesuai dengan syariah dalam hal etika gitu kan, misal sifat amanah dan sidik itu memang harus melandasi banget setiap anggota karyawan itu tercermin lah gitu, integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu karyawan bank syariah harus profesional ya. Selanjutnya itu kita lihat dari fungsi dan kegiatan bank. Kalau bank konvensional itu dia itu intermediasi sama jasa keuangan. Kalau bank syariah itu intermediasi juga, cuman dia sama lah gitu. Terus bank syariah ini manajer investasi, investor, sosial, jasa keuangan gitu. Kalau menurut mekanisme dan objek usaha itu bank konvensional itu bebas. Tapi kalau bank syariah itu dia nggak mau banget riba gitu, dia anti banget. Terus kita lihat dari prinsip dasar operasi. Prinsip dasar operasi dari bank konvensional itu ada 3. Yang pertama, bebas nilai, prinsip materialisasi. Terus yang kedua, uang sebagai komoditi. Yang ketiga itu bunga. Kalau sedangkan bank syariah itu nggak bebas nilai atau prinsip syariah Islam. Uang tuh sebagai alat tukar, bukan untuk komoditi ya. Terus bagi syariah itu namanya bukan bunga tapi bagi hasil gitu, bisa jual beli atau sewa gitu. Terus selanjutnya kita lihat dari prioritas pelayanan. Kalau bank konvensional itu kepentingan pribadi, kalau bank syariah itu kepentingan publik. Terus kalau kita lihat dari bentuk ya, kalau kita lihat dari bentuk itu bank konvensional itu bentuknya komersial gitu, bank komersial. Kalau syariah juga bank komersial, tapi ada 3. Dia bank komersial, ada bank pembangunan, ada bank universal. Selanjutnya itu ada, kita lihat dari pinjaman yang diberikan. Pinjaman yang diberikan kalau bank konvensional itu komersial dan non komersial dan berorientasi laba. Sama kayak bank syariah itu, cuma bedanya itu laba dan berorientasi laba dan berlaba. Selanjutnya itu ada investasi. Kalau bank konvensional itu halal atau haram bisa ya. Tapi kalau bank syariah itu bener-bener syariah itu emang nggak bisa, dia harus halal gitu. Kita lihat berdasarkan lingkungan dan budaya kerja. Kalau kita lihat dari bank konvensional ini non Islami ya. Kalau bank syariah itu pasti dia Islami gitu. Selanjutnya itu ada yang ketiga, produk dari bank syariah. Yang pertama ada al-wadiah atau titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang kedua itu ada murabahah ya, murabahah, perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan besar. Harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang ketiga ada ijazah atau ijarah atau sewa. Itu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Yang keempat itu ada ran atau gadai. Gadai itu menahan barang, seperti kayak menahan barang, kayak jadi jaminan gitu dari uang yang kita pinjam gitu. Yang kelima itu adalah syirkah atau bagi hasil. Bagi hasil itu di bank syariah ini akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal ya, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko itu akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam itu ada mudharabah, bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola
dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal, keahlian dari pengelola. Yang terakhir itu ada akad, atau itu disebut dengan pinjaman. Akad peminjaman ini kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan ini untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir itu ada bai itu kayak jual beli ya. Ada 3 jenis jual beli, yaitu akad bai'u al-murabaha atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan margin yang disepakati, atau bayu al-salam, bisa juga bayu al-istina. Baik, sekian penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan ya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.